Masa pandemi COVID-19 berhenti semua kegiatan rutin, namun jangan berhenti, selalu syukur. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kujadikan hati ini rumahmu. Yang sungguh-sungguh ya adik-adik, posisi kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Satu kali lagi adik-adik, dengan segenap hati kita, ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun. Katakan sekali lagi, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, pimpinan, bahkan peliharaan Tuhan hari lepas hari kepada kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Walaupun kami ibadah secara online di rumah saja, tapi kami mau tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas penyertaan Tuhan hari lepas hari, dan saat ini kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tante Alan pasti merasakan juga ya, karena pada saat pandemi ini anak-anak pasti sekolah di rumah, belajar di rumah, nggak pernah ada yang pergi ke mall, nggak pernah ketemu teman-teman lagi. Mungkin kalian bertemu teman-temannya hanya secara di handphone ya, telepon-teleponan atau segala macam ya. Tapi itu tidak bisa menghentikan kegiatan kita secara rutin ya, karena walaupun di rumah saja kita akan tetap
belajar, bekerja, bahkan beribadah di rumah. Nah, Tante Ran punya satu buah pujian tentang pandemi COVID-19 ini ya. Nanti adik-adik boleh ikuti di rumah ya. Nanti gerakannya juga ada. Gerakannya bagus banget gerakannya. Nanti adik-adik bisa pelajari di rumah ya. Oke. Kita akan mulai muji dan memuliakan nama Tuhan tentang pandemi COVID-19 ya. Na 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 na. Masa pandemi COVID-19 berhenti semua kegiatan rutin, namun jangan berhenti, selalu syukuri rahmat dan nikmat yang Tuhan beri. Semua bekerja di rumah, semua ibadah di rumah, semua belajar di rumah. Oh senangnya di rumah aja. Na 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 na. Masa pandemi COVID-19 berhenti semua kegiatan rutin, tapi jangan berhenti, selalu syukuri rahmat dan nikmat yang Tuhan beri. Semua bekerja di rumah, semua ibadah di rumah, semua belajar di rumah. Oh senangnya di rumah saja. Semua bekerja di rumah, semua ibadah di rumah, semua belajar di rumah. Oh senangnya di rumah aja. Oh senangnya di rumah aja. Na 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 na. Oke adik-adik, itu ya contoh pujian COVID-19. Adik-adik bisa pelajari di rumah ya. Gerakannya seperti itu dan lagunya seperti itu. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, pasti kamu sudah siap untuk mendengarkan cerita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Semua adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kakak yang berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami siap untuk mendengarkan cerita. Roh Kudus, menolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti, dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah berapa lama adik-adik di rumah, sekolah di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah, olahraga juga di rumah? Ibu sudah hampir 6 bulan. Mungkin kamu ada yang 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Bagaimana perasaanmu? Semua dilakukan di rumah. Apakah kamu senang? Ataukah kamu bosan? Pasti ada yang jawab, bosan. Sampai kapan seperti ini? Ada seorang anak namanya Tony. Tony sudah merasa bosan di rumah karena hampir 6 bulan Tony di rumah. Belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Tony sangat rindu berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, belajar di sekolah, bermain bersama-sama, beribadah bersama-sama. Tony mulai bosan. Umur Tony 8 tahun. Mungkin ada adik-adik
yang sedang mendengarkan saat ini umurnya sama dengan Tony. Tony belum mengerti mengapa semua aktivitas dilakukan dari rumah. Menurut adik-adik, mengapa semua dilakukan dari rumah? Ya, mungkin kamu ada yang menjawab, karena corona. Iya, semua karena corona. Tony juga berpikir seperti itu. Gara-gara corona, saya tidak bisa bermain dengan teman-teman. Saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Tony merasa kesal. Apakah adik-adik juga merasa kesal seperti Tony? Mama Tony menjelaskan bahwa kita sedang ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Virus ini belum ada vaksinnya. Virus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan. COVID-19 ini ditemukan pertama kali pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Virus ini menyebabkan kematian bagi mereka yang memiliki kondisi tubuh yang lemah. Akibat virus ini, adik-adik melakukan semua aktivitas di rumah. Tidak ada kebebasan. Seperti sedang dijajah ya adik-adik. Sama seperti ketika bangsa Indonesia 75 tahun yang lalu dijajah oleh Belanda, Jepang, tidak ada kebebasan. Yang ada, rakyat Indonesia mengalami ketakutan, penindasan, penderitaan, penganiayaan, bahkan ada yang meninggal karena berjuang melawan penjajah. Virus ini juga tidak memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Virus ini bukan hanya di Indonesia, adik-adik. Bukan hanya saja adik-adik yang mengalami hal seperti ini, tetapi seluruh dunia merasakan hal yang sama. Apakah virus COVID-19 ini berbahaya? Ya, sangat berbahaya. Tetapi ada satu hal lagi yang lebih membahayakan jiwamu. Apakah itu? Kita cari bersama-sama dalam Alkitab. Di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dengarkan baik-baik ibu yang akan membaca. Roma 5 ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Adik-adik, karena satu orang, maka seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini sudah berdosa. Hal apa yang membahayakan jiwamu? Yaitu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, kamu katakan, kamu lakukan yang melanggar perintah Tuhan. Contoh yang kamu pikirkan, karena saat ini kamu belajarnya adalah di rumah, dan kamu berpikir tidak mau mengikuti dengan baik. Kamu hanya berpikir, dan kamu juga mengatakan, oh saya belajar, padahal kamu bohong. Yang kamu katakan, yang kamu lakukan, ya kamu melakukannya dengan tidak belajar dengan baik. Dan mungkin juga orang tuamu menyuruh kamu cuci tangan yang bersih, terus pakai masker waktu kamu keluar rumah, dan kamu bilang, panas, nanti bicaranya tidak bebas, saya tidak mau. Kamu membantah sama orang tuamu, kamu tidak taat, kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuamu. Seringkali kamu dan kakak melakukan keinginannya sendiri daripada keinginan Tuhan. Karena kita terlahir dengan satu keinginan untuk melakukan yang salah. Dosa merupakan hal yang sangat serius karena memisahkan kamu dari Allah.
dosa dapat membahayakan jiwamu, maka virus COVID-19 ini membahayakan kesehatanmu. Setelah Tony mendengar penjelasan mamanya ya tentang bahayanya COVID-19 ini, dan Mama Tony setiap hari mengingatkan betapa pentingnya hidup sehat dengan menjaga tubuhnya, demikian juga dengan Allah yang sudah menciptakan kamu dengan sempurna. Tuhan sangat mengasihi kamu. Walaupun banyak hal yang terjadi di dunia ini, seperti penjajahan tadi, ya, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Terus seperti COVID-19 ini, ya, tidak memberikan kebebasan kepada kamu. Dan COVID-19 ini juga belum ditemukan vaksinnya. Ingat, Tuhan memegang kendali dan mengendalikan semuanya. Tuhan mengasihi adik-adik dan kakak. Alkitab mengatakan di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Artinya, kasih Tuhan tidak ada batasnya. Kasih Tuhan itu selama-lamanya. Allah juga mengenalmu. Allah mengasihimu sebelum kamu dilahirkan. Dan Allah mengasihimu lebih dari apa yang kamu bayangkan. Kasih Tuhan itu sempurna. Tuhan ingin suatu saat nanti kamu dapat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Allah mengasihi kamu sama seperti Mama Tony yang mengasihi Tony. Suatu hari, Tony belum selesai mengerjakan tugasnya. Tapi, Tony mendengar ada suara yang memanggil. Tony, wah, pasti temanku tuh. Tony, wah, pasti temanku. Tony cepat-cepat keluar. Tony lupa bahwa tugasnya belum selesai. Tony juga lupa dia tidak memakai masker. Tony bermain dengan teman-temannya. Mama Tony, adik-adik, marah. Kenapa? Karena bisa saja Tony terinfeksi COVID-19. Tony merasa tidak bebas untuk bermain di luar bersama dengan teman-temannya. Adik-adik juga belum bebas beraktivitas di luar rumah karena belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Adik-adik juga belum bebas dari hukuman dosamu. Karena itu, kamu membutuhkan satu pribadi yang bisa membebaskan kamu dari hukuman dosamu. Kamu membutuhkan Tuhan Yesus yang telah rela memberikan hidupnya, mati di kayu salib, memberikan darahnya untuk menghapus dosa-dosamu. Yang seharusnya kamu dihukum karena dosa-dosamu. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat membebaskan kamu dari hukuman dosamu. Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus telah mati. Untuk siapa? Untuk adik-adik, untuk kakak, dan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Sekarang dia ada di surga, menyediakan tempat bagi adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membebaskan kamu dari hukuman dosamu. Tetapi kamu belum bebas dari COVID-19 karena belum ditemukan vaksinnya. Sejak Mama Tony menjelaskan bahayanya tentang COVID-19 ini, Tony kemudian berubah. Dia berubah dengan hidup sehat. Dia juga rajin mencuci tangannya. Dia juga olahraga. Dia juga jaga jarak dengan orang lain waktu di rumah. Dan Tony juga tidak lupa kalau setiap keluar rumah dia selalu menggunakan masker.
Dan yang terpenting, Tony semakin rajin berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa bebas seperti dulu. Tony semakin dekat dengan Tuhan. Kamu juga bisa semakin dekat dengan Tuhan. Saat kamu merasa bosan, kamu bisa datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan. Dan kamu juga perlu berjuang untuk bersyukur. Ingat, jangan mengeluh. Adik-adik, saat kamu bosan, kamu harus tenang. Lalu, maukah kamu mengingat tentang kebaikan Tuhan? Tuhan sangat baik buat adik-adik, buat kakak, dan buat semua orang. Kamu bisa mulai berdoa. Kamu juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, dalam segala sesuatu kamu harus mengucap syukur. Kamu bisa segera melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kamu dan juga buat orang lain. Contohnya, kamu bisa merapikan mainanmu, kamu bisa membaca buku-buku pelajaran kamu sehingga kamu bisa mengerti, kamu bisa juga membantu orang tuamu. Tony pun jadi semangat dan dia tidak lagi bosan. Karena apa? Karena Tony percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga dan Tuhan Yesus juga sudah memerdekakan Tony dengan darahnya. Kamu juga bisa bebas. Ingat adik-adik, Allah sangat mengasihimu. Allah ingin memberikan kebebasan dari hukuman dosamu. Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk membebaskan kamu dari hukuman dosamu. Alkitab mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Artinya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosamu. Maka kamu akan dibebaskan dari hukuman dosamu. Adik-adik, maukah kamu percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa membebaskan kamu dari hukuman dosamu? Nah, bagi kamu yang saat ini mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, hanya satu-satunya yang bisa membebaskan kamu dari hukuman dosamu, kamu boleh tundukkan kepalamu dan kamu bisa ikutin kakak berdoa. Bapa di surga, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa mengampuni setiap dosa-dosa saya. Saya pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingat, kamu sudah percaya, kamu sudah mengakui, maka kamu sudah menjadi anak-anak Allah seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kamu diberi hak, diberi kuasa menjadi keluarganya Allah. Nah, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu kalau sudah merasa bosan di rumah, apa yang kamu bisa lakukan tadi? Kamu bisa berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan kamu bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan situasi yang seperti ini. Kamu juga bisa melakukan aktivitas lain yang bermanfaat buat kamu. Contohnya, kamu bisa membaca buku, nanti kamu semakin pinter. Kamu berdoa untuk siapa? Nah, sekarang kamu berdoa untuk para medis yang sedang menangani COVID-19. Kamu juga bisa berdoa untuk para pasien yang sedang menderita karena terinfeksi COVID-19. Dan kamu juga bisa berdoa untuk pemerintahan Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, dan seluruhnya. Dan ingat,
kamu juga mendoakan teman-teman kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kakak yang berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita yang sangat indah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan dari hukuman dosa saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjagai dan melindungi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, ingat adik-adik di rumah, kamu harus hidup bersih, hidup sehat. Ya, jangan lupa olahraga, jangan lupa cuci tangan ya. Dan jangan lupa kalau kamu keluar, kamu harus jaga jarak. Dan kamu juga jangan lupa pakai masker. Ya. Dan ingat, kamu sebagai anak Indonesia harus semangat. Karena Indonesia sedang merayakan ulang tahun yang ke-75 Merdeka. Semua bekerja di rumah, semua ibadah di rumah, semua belajar di rumah. Oh senangnya di rumah aja.